Bitcoin is booming, but that doesn't make it an alternative to the dollar yet. Jadi nilai kapitalisasinya ini sangat besar tentunya. Ini merupakan juga sebuah protokol open source yang dirancang. Apakah kripto akan menggantikan uang? Dan bila iya, apa yang harus kita lakukan agar tidak ketinggalan? Untuk menjawab ini sampai ke akar, pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu adalah, apa itu uang? Sebelum uang seperti rupiah, dolar, dan yang lainnya diciptakan, manusia melakukan pertukaran barang dengan cara barter. Contohnya, jika seseorang ingin membeli sayur-sayuran, mereka harus menukar barang dengan nilai yang setara. Misal, 1 kilogram daging ditukar dengan 3 kilogram beras. Namun, sistem barter ini akhirnya menimbulkan masalah. Salah satunya adalah tidak adanya standar. Seperti, berapa kilo beras untuk bisa mendapatkan satu senjata untuk berburu? Hal ini yang membuat setiap pertukaran memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak. Dan nilai pertukaran bisa bervariasi. Tidak hanya itu, cara ini juga kurang efisien. Misalkan, ada seseorang ingin menukar sapi dengan kayu, tetapi yang dimiliki orang lain hanyalah sayuran. Bagaimana caranya? Meskipun barter membantu manusia bertahan di masa lalu, pendekatan ini akhirnya menjadi kurang praktis. Hingga ditemukannya cara yang lebih efisien, terstandarisasi, dan mudah disimpan seperti barang yang digunakan sehari-hari, yaitu cangkang kerang, garam, kulit hewan, senjata, dan lainnya. Disinilah manusia mulai membuat sistem transaksi menggunakan barang sehari-hari sebagai representatif daya beli. Tetapi ada masalah baru yang timbul dengan pendekatan ini. Jika menggunakan cangkang kerang, barang ini mudah untuk didapatkan, menyebabkan tidak adanya kelangkaan. Orang lebih memilih untuk ke pantai dan mengumpulkan cangkang kerang dibandingkan bercocok tanam atau beternak. Jika semua orang seperti ini, lama-kelamaan yang ada adalah sekelompok manusia dengan tumpukan cangkang kerang, tetapi kekurangan daging atau sayur untuk dimakan. Pada akhirnya, yang terjadi adalah tumpukan cangkang kerang tersebut menjadi tidak ada nilainya, karena orang akan bersedia untuk menukarkan lebih banyak cangkang kerang untuk berebut makanan. Kalau tadinya 1 kilogram daging setara dengan 10 cangkang kerang, mungkin 1 kilogram daging yang sama tersebut akan menjadi setara dengan 50 atau bahkan 100 cangkang kerang. Sampai pada tahun 770 sebelum Masehi, manusia merubah cara untuk membeli sebuah barang. Tidak lagi menggunakan barang sehari-hari, tetapi mulai menggunakan logam berharga, seperti emas, perak, dan perunggu, untuk dijadikan representatif daya beli. Logam berharga yang dibentuk menjadi koin menciptakan kelangkaan yang sebelumnya tidak ada di cangkang kerang atau barang sehari-hari lainnya. Dengan adanya kelangkaan ini, membuat perekonomian di zaman itu berjalan dengan lebih baik. Namun, raja dan penguasa dengan cepat menemukan kekuatan uang. Mereka menyadari bahwa semakin banyak logam berharga yang mereka miliki, semakin besar kekuatan mereka. Sehingga pada tahun 600 sebelum Masehi, Aliates, Raja Lydia, menciptakan koin uang resmi pertama. Dia menciptakan koin tersebut menggunakan campuran perak dan emas, lalu mencetak gambar di koin tersebut untuk menunjukkan nilai dari koin. Sekarang, orang bisa dengan mudah mengetahui nilai dari koin yang mereka pegang hanya dengan melihat gambar di koin tersebut. Tetapi, para raja di dunia ingin lebih banyak uang dan logam berharga terlalu mahal. Untuk memproduksi lebih banyak uang, mereka mulai mengecilkan ukuran koin, kemudian mencampur logam berharga dengan logam yang lebih murah. Tidak lama setelah itu, semua koin yang beredar memiliki nilai lebih kecil dari yang tertulis di koin tersebut. Di sini, uang semakin menjadi ilusi. Nilai koin tidak lagi ditentukan oleh nilai logamnya, tetapi hanya apa yang dinyatakan oleh para penguasa. Namun, ketika perdagangan internasional mulai menjadi hal yang umum, orang menyadari bahwa koin logam terlalu berat untuk dibawa kemana-mana. Dicetus pertama kali di China pada tahun 618 sampai 907, raja-raja di seluruh dunia mulai mengeluarkan flying money
atau surat untuk dagang yang bisa ditukar kembali dengan uang koin di negaranya masing-masing. Karena lembaran kertas ini distempel oleh raja, orang percaya pada nilainya dan percaya bahwa mereka bisa menggunakannya untuk mendapatkan kembali apapun nilainya dalam bentuk koin. Seiring semakin banyaknya flying money ini membanjiri pasar, orang semakin jarang membutuhkan koin. Sehingga pada tahun 960 sampai 1279 di China, barulah diciptakan Jiaozi atau uang kertas seperti yang kita kenal hari ini. Pada masa itu, di balik setiap lembar uang kertas yang beredar, ada emas dengan nilai yang sama di belakangnya. Sampai pada tahun 1933 di Amerika Serikat pada masa Presiden Roosevelt. Hingga akhirnya diputuskan pada tahun 1971 pada masa Presiden Nixon. Setelah melalui proses yang panjang, gold standard akhirnya dihapus. Sejak tahun itu, bank sentral bisa mencetak uang tanpa harus benar-benar ada emas di belakangnya. Contohnya di Amerika sendiri, dolar yang beredar sekarang 40% lebih baru dicetak saat COVID. Itu luar biasa. Dan karena produk-produk yang dihasilkan tidak benar-benar meningkat sebegitu banyak, pada akhirnya harga barang dan jasa mungkin mulai melonjak. Sebenarnya, bukan harga barang dan jasanya yang melonjak, tetapi daya beli uangnya yang menurun. Ingat sama yang terjadi dengan cangkang kerang? Bedanya, kalau pada saat itu semua orang bisa mencari cangkang kerangnya sendiri. Hari ini, bank sentral lah yang mencetak cangkang kerang alias uangnya sendiri. Uang yang beredar terus bertambah secara signifikan, membuat daya beli uang tersebut turun. Hasilnya, harga barang dan jasa seolah-olah bertambah mahal. Padahal sebenarnya nilai uangnya yang turun. Inilah yang dinamakan inflasi. Jadi, dari cangkang kerang, garam, logam berharga, hingga uang kertas yang kita gunakan hari ini, semuanya adalah alat tukar yang merepresentasikan daya beli. Inilah yang kami di Think sebut sebagai representative money. The real money atau uang sesungguhnya adalah barang dan jasa yang menunjang kehidupan manusia. Handphone atau laptop yang kita gunakan untuk nonton video ini adalah real money. Kursi yang kita duduki saat ini adalah real money. Makanan yang kita makan setiap hari itu adalah real money. Sistem yang pertama kali manusia gunakan, yaitu barter, merupakan pertukaran antar real money. Kebutuhan ditukar dengan kebutuhan. Namun karena keterbatasannya, manusia menciptakan sistem yang lebih efisien untuk bertransaksi. Tetapi sebagai manusia modern, kita harus sadar kalau uang yang sesungguhnya adalah produk, baik barang maupun jasa yang menunjang kehidupan manusia. Ini semua adalah hasil dari bisnis. Bisnislah yang menghasilkan handphone, laptop, kursi, makanan, pakaian, rumah, dan semua yang kita gunakan sehari-hari. Jadi sebenarnya, bisnis produktif yang menghasilkan produk, itulah real money. Kembali ke pertanyaan yang pertama, apakah kripto akan menggantikan uang? Jawabannya adalah, kami tidak tahu. Tetapi, kabar baiknya adalah, ini tidak penting. Kripto bila memang pada akhirnya menggantikan mata uang yang kita gunakan hari ini, juga hanyalah another representative money yang ujung-ujungnya dipakai untuk beli McLaren. Kalau punya kripto tapi ujung-ujungnya beli McLaren, apakah lebih baik punya kriptonya atau perusahaan yang menjual McLaren-nya? Pertanyaan yang kedua, apa yang harus kita lakukan biar tidak ketinggalan? Jawabannya adalah dengan mengalokasikan mayoritas aset kita di real money. Bisnis yang menghasilkan barang atau jasa yang digunakan oleh manusia, yang tetap produktif dan menghasilkan keuntungan terlepas dari mata uang yang digunakan. Mau pakai rupiah, dolar, kripto, atau bahkan balik lagi pakai cangkang kerang pun, opsi paling aman agar kita tetap tidak kehilangan daya beli adalah dengan memiliki perusahaan yang produknya dikonsumsi oleh manusia.